Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-43. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Pertemuan yang lalu kita telah baca apa yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya berkaitan tentang Sa'ad ibn Rabi. Jadi seorang sahabat Ansor yang kaya sama Nabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Sa'ad bin Rabi ini mengatakan, separuh hartaku aku akan bagi, separuh untukku dan untukmu. Kemudian aku memiliki dua istri, lihat mana yang menjadikanmu takjub. Setelah itu aku akan talak. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, kamu nikahi. Ini kita baca di pertemuan yang lalu. Lihat sekarang penjelasan penulis. Fata'ammal hadas sakha'a an-nadirah wal isaral adhimah. Kata penulis di halaman Saminah wasitun ba'dal mi'ataini 268. Perhatikan kedermawanan yang jarang ditemukan. Jadi orang yang dermawan demikian luar biasa, jarang ditemukan. Kemudian memiliki sifat isar, mendahulukan orang lain dengan sifat yang luar biasa. Wallahi lau kanal mauqifu yuhki tanazulahu an juz'in yasirin min malihi lakana sihamatan wa nubla. Maka demi Allah, sekiranya, jadi pada poin ini, misalkan dia sumbangkan sebagian kecil dari hartanya, itu sudah tindakan kesatria, perbuatan yang mulia. Jadi kalau nggak separuh, misalkan dipersaudarakan, kemudian dia kaya raya, sebagian diinfakkan, wis iki sithik nggo kowe. Nanti selama kamu belum bisa jalan ekonominya, tak bantu. Itu saja sudah merupakan jiwa kesatria, satu amalan yang mulia. Lalu bagaimana? Wa huwa yatanazzalu an satri malihi. Sementara dia menyumbangkan separuh hartanya. Separuh hartanya. Ini bukan hanya jiwa kesatria ini. Luar biasa. Jadi merupakan as-sakha an-nadir wal isaral adim. Kedermawanan yang sangat jarang diketemukan. Sangat jarang diketemukan. Apalagi kalau kemarin kita sampaikan. Coba
Yuridu alai firaqa ihda zaujataihi. Dia tawarkan untuk pisah dengan salah satu istrinya. Padahal istri. Istri itu kalau orang Jawa garwa, sigarane nyawa. Ya, makanya nanti kalau istrinya mati, separuh hatiku terbelah. Ning kobar seminggu rabineh gitu. Ya. Jamaah hormati, istri ini loh. Sampai ditawarkan, lihat yang menjadikan kamu takjub, nanti tak pisah. Saudara yang hormati, ini luar biasa ini. Iya. Ai nufusu hadi, jiwa siapa ini? Jiwa siapa? Kalau bukan jiwa para sahabat. Kalau bukan jiwa ya murid-murid didikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan diketemukan itu. Iya. Ainal muttaliun ala akhbaril umam. Liya'tuna bi amsaliha ula'ir rijali talamidi madrasati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba mana orang-orang yang mau mencari kabar-kabar tentang umat. Silakan tulis dalam sejarah kedermawanan yang melebihi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan datangkan semisal laki-laki yang merupakan murid dari pendidikan Rasulullah SAW. Apa ada? Nggak diketemukan sepanjang sejarah melebihi kedermawanan para sahabat. Nanti kalau dalam riwayat yang lain, Umar itu separuh hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Ya. Nanti dalam riwayat yang lain, Abu Bakar itu seluruh hartanya pernah itu dikeluarkan di jalan Allah. Apa boleh? Boleh. Ketika kondisi seseorang masih memungkinkan besok dapat. Kita punya toko misalkan. Hari ini kaum muslimin membutuhkan biaya. Semua duit yang kita pegang, semua harta yang aku miliki hari ini infak di jalan Allah. Boleh. Tapi masih ada kemungkinan hari ini, nanti sore kepayon, iso mangan. Tapi kalau misalkan orang nggak seperti itu, nggak boleh. Hari ini bondone kabeh diinfakne, kemudian sesuk buka donasi. Mas, kula pun kentekan ini. Nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau enggak, boleh ini. Apa ada dalam sejarah? Seperti pendidikan yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid Rasulullah. Kisahnya nanti sahabat yang lain, ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa menggapai kebaikan yang sempurna sampai infak apa yang kalian cintai. Ada sahabat Abu Talhah, harta yang paling dicintai itu kebun Bairoha. Kebun Bairoha itu kebun dekat dengan Masjid Nabawi. Tanahnya subur, ada sumber mata air. Coba, neng Arab Neng Arab itu kalau tanah subur, wah mahal. Di sana pasir, kerikil watu itu. Sumber mata air, padang pasir ya, kan sangat berharga. Tapi karena didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang isar tadi, Rasul, kebun ini saya peruntukkan untuk Allah dan Rasul. Saya peruntukkan untuk Allah dan Rasul. Luar biasa ini. Saudara yang saya hormati, poin yang pertama berkaitan tentang tadi kandungan dari ayat wa mayuqasu nafsihi. Sekarang yang kedua, wa min tatbiqati hadil qaidah, penerapan kaidah ini, ma dzakarahullahu taala fi hali khaufil mar'ati min nusuzi zaujiha. Apa yang Allah sebutkan berkaitan dengan keadaan ketakutan wanita dari suaminya itu meninggalkannya. Jadi kalau perempuan cinta kepada suami, kemudian kan suami punya wewenang untuk mentalak. Untuk mentalak, kalau perempuan nggak bisa. Perempuan itu bisanya nanti khulu, melepas ikatan pernikahan kalau misalkan sudah tidak bisa bersama dengan suami. Cuman mengembalikan mahar atau hal-hal yang berkaitan dengan proses pernikahan. Tapi kalau talak nggak bisa. Jadi kalau istri geting karo suami itu misalipun sehari, wis tak pegatenan mas. Nggak pegatan, nganti bengok-bengok nggak bisa jatuh. Tapi kalau suami misalkan ngomong sama istri, kamu tak talak, bisa jatuh.
Kalau seorang wanita khawatir suaminya meninggalkannya, ya, wa ada murahbatihi fiha, nggak ada keinginan kepada wanita itu, atau iradu anha, keterpalingan suami. Fal ahsan, yang terbaik, wal halu hadi, keadaan seperti ini, an yusliha bainahuma sulha, dengan cara mengadakan perdamaian di antara keduanya. Bagaimana cara supaya mengadakan perdamaian kepada keduanya? Bi antas mahal mar'atu an ba'di hukukiha allazimati li zaujiha ala wajahin, dengan cara si wanita itu lapang dada. Sebagian hak-hak wanita dari suaminya yang harus itu si wanita menggugurkan dengan catatan, ya, si penting tabaqa ma'a zaujiha, suami itu tetap mempertahankan istrinya. Nah, dan ini lebih baik daripada pisah. Misalkan perempuan sama suaminya wis tak pegat we. Ojo mbok pegat, Mas. Ya, lah terus piye? Gini we. Ya, saya nggak usah dicerai untuk urusan nafkah lahir. Nggak usah. Saya sudah punya penghasilan sendiri. Boleh itu? Karena namanya perpisahan dengan kebersamaan, tetap lebih baik kebersamaan. Apalagi kalau sudah punya anak banyak. Pisah itu mesake itu. Pisah itu mesake. Nanti anaknya jadi korban. Ya. Kadang apalagi kalau orang tua nggak bijaksana. Ketika orang tuanya pisah, sing lanang bisiki anake. Kae mbokmu kae, kelakuannya kaya demit. Waduh, bapak itu berarti nuduh aku anak demit no ya. Mboknya juga begitu. Pakmu kaya iblis. Walah. Bapaknya kayak dikatakan kayak iblis. Akhirnya apa? Anak nanti memiliki pribadi yang tidak baik. Lah ini, bersama lebih baik dibandingkan dengan pisah. Di caranya gimana supaya tetap bersama? Allah katakan wasulhu khair, damai itu lebih baik. Kemudian dzukira mani'u biqauli, disebutkan penghalang untuk damai. Apa penghalang untuk damai itu? Uhdiratil anfus suha. Dihadirkan kepada jiwa itu suh. Suh itu jubilatin nufus ala suh. Ditabiatkan jiwa itu untuk bakhil. Haknya nggak mau dikurangi. Lah orang kalau pengen damai, tidak mau menggugurkan hak dia, orang gelem ngalah, selamanya nggak mungkin bisa damai. Selamanya nggak mungkin bisa damai. Iya. Jadi jiwa itu ditabiatkan suh. Ada murahbati fi badli ma'alal insan. Tidak mau, ya, tidak ingin mencurahkan apa yang merupakan haknya dia. Orang itu ditabiatkan seperti itu. Mana hak saya? Mana hak saya? Itu kalau hak disudo gembreneng. Tapi sayangnya menunaikan hak orang lain tidak mau. Tidak mau. Weh, ngajeni aku. Tapi ngajeni wong ora gelem itu. Asalnya orang seperti itu. Ya, asalnya orang seperti itu. Ya, kayak di masa sekarang rakyat dengan penguasa. Pengine kalau jadi penguasa, rakyat itu sing manut-manut ngajeni. Tapi yang menjadi penguasa misalkan tidak mau menunaikan haknya rakyat. Sebaliknya, yang jadi rakyat itu pengine, wah, poina murah, apa-apa murah, tapi haknya penguasa tidak diberi. Lah sulit akan ada perdamaian. Ditabiatkan ala suh. Demikian pula wal hirsu alal haqqil ladzi lahu. Semangat terhadap hak yang dia miliki. Jadi kalau haknya orang lain dia malas-malesan, tapi kalau hak dia tuntut. Ya kayak suami istri kadang. Suami istri dalam muamalah keseharian. Suami ngomong sama istri, "Kamu itu mbok seperti Khadijah, Aisyah." Ya, jadi pengennya itu istrinya itu istri yang salihah, penyejuk pandangan mata. Ya, tapi suaminya tidak seperti Rasulullah SAW. Nanti kalau dibalas ya nesu itu. Ya, kamu itu mbok seperti Khadijah, istri Nabi. Pak, kowe iki mbok kaya Nabi Muhammad gitu lah.
kebanyakan kita menuntut orang lain, kemudian hak kita pengen dipenuhi. Kemudian hak orang lain tidak dipenuhi. Ya sama, kadang menuntut pasangan. Kalau Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas itu suka memakai pakaian yang bagus, berdandan? Karena beliau suka kalau istrinya menjaga penampilan. Kadang suami istri, Bu, kowe iki mbok olahraga jadi ben orang gowo bantal nanti gitu loh. Tapi suaminya tidak mau. Suaminya tidak mau. Nanti kalau dielek-elek, lah sing wedok itu ya badannya baik, sing lanang deloken kae. Ya, kaya ngantongi tong ning Arab misalnya. Itu namanya tidak adil. Namanya tidak adil. Ini tabiat jiwa. Tabiat jiwa. Fanufusu majbulatun ala dzalika bitabiatiha. Jiwa itu ditabiatkan seperti itu. Maknanya annahu yanbaghi lakum antahrisu ala qal'i hadzal khulqidani. Maka sepantasnya bagi kalian semangat mencabut akhlak yang seperti ini, akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah itu? Nuntut hak tapi lupa kewajiban. Nuntut hak tapi lupa kewajiban. Iya. Seorang anak nuntut, Pak Mbok itu mbok dadi wong tua sing tanggung jawab. Tapi sebagai anak dia tidak mengetahui tentang kewajiban anak kepada orang tua bagaimana? Iya. Akhlak yang seperti ini harus kita hilangkan, harus kita cabut. Wa tastabdilu bi samahah, kemudian diganti dengan kelapangan. Diganti dengan kelapangan. Muamalah itu zaman hormati dibutuhkan kelapangan. Kalau bahasa orang apa meneh ning dalan. Ning dalan itu kalau sing dituruti cuman emosi, iki lho Mas garise Mas. Jadi kowe aja lompat garis kene. Lho ning dalan nih. Ning dalan itu kadang orang ngasak, ya. Riting kiwa menggok tengen. Ya. Ada lagi, saya itu kadang nganyel itu. Wis genah dalane sempit sing gonceng itu ngene-ngene itu lho. Awe-awe itu lho. Karena saya mau tak tablek itu lho. Wong kondone sempit kayak gitu kok rame kok. Tanganmu ngatung-ngatung. Memang harus lapang dada, ya wis lah, ya wis. Ini saudaraku yang saya hormati, akhlak suh diganti dengan kelapangan. Wa badlul haqqi 'ala ladzi 'alaika, mencurahkan hak yang menjadi tanggung jawab kita. Apa kewajiban kita? Itu yang kita tunaikan. Makanya seseorang itu kalau menunaikan kewajiban, dunia akhirat tenang. Di dunia dia tenang. Mau nuntut, loh saya kan sudah sesuai dengan standarnya. Saya kan sudah lakukan kewajibannya. Tanggung jawab saya sudah saya tunaikan. Dunia tenang. Dunia tenang. Di akhirat yang ditanya seseorang itu bukan hak dia. Bukan hak dia. Hak kamu sudah dikasih apa belum? Bukan. Tapi yang ditanyakan itu haknya orang lain kamu sudah berikan atau belum? Sudah kamu berikan atau belum? Kalau hak orang lain kita belum berikan, nanti kita menjadi muflis, orang yang bangkrut. Kebaikan kita diambil untuk diberikan kepada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Tapi kalau diri kita misalnya ada hak kita yang belum ditunaikan, nanti kita malah penak. Wah, ganjaranku sakeh meni. Lah kemarin hak kamu ketika di sana berbuat baik, ya, misalkan di sana ya sudah laksanakan kewajiban. Sementara hak kamu belum diberi dengan wujud pahala. Diberi dengan wujud pahala. Saudara yang saya hormati seperti itu. Wal iktina'u bi ba'dil haq. Merasa puas dengan sebagian hak yang diberikan kepada kita. Fama tawfiqal insanu lihadzal khulqil hasan. Kapan manusia diberikan taufik kepada akhlak yang baik ini, maka damai itu akan mudah. Damai akan mudah. Coba kita ulas, bagaimana seseorang bisa berdamai? Haknya orang lain tunaikan. Hak kita ngalah. Hak kita ngalah, itu akan selesai itu. Itu akan bisa berdamai, akan bisa berdamai. Tapi kalau enggak sulit. Iya, bihilafin man lam yajtahid fi izalati suhi min nafsi. Berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh menghilangkan suh dalam dirinya. Bakhil, nuntut hak, kewajiban orang lain tidak mau dia tunaikan. Itu sulit. Yuk siru alai sulha wal muwafaqah. Maka sulit untuk bisa berdamai, untuk bisa sesuai. Kenapa? Li'annahu la yurdi illa jami amalihi. Jami amalahu.
Karena dia tidak ridho kecuali seluruh haknya diberikan. Seluruh haknya diberikan. Dua orang itu kalau bersengketa, sijine orang ngalah, orang rampung kok. Orang rampung. Lawong podo ngunek-unekke. Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Itu pun nanti ora trimo itu. Sijine ngomong, kire. Sijine ngomong, kowe genti kire ning karo getak. Sijine, lah aku gur ngomong kowe kire kok kowe bales karo getak. Ya, nanti orang rampung itu. Tapi kalau misalkan, ya wis lah. Ya wis, salah satunya ngalah, nanti rampung. Apalagi kalau wong Jawa itu sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Pernah saya sampaikan itu, kata-kata sing waras ngalah itu sebenarnya sangat menyakitkan. Apa maknanya sing waras ngalah? Wong edan mbok turuti, Mas. Itu kan sebenarnya sangat dalam sekali. Ning ketoke sing waras ngalah. Wong Jawa itu kalau ngomong itu kita halus nyelekit deh. Ya, nyelekit. Kemarin itu ada orang didolimi sama orang lain. Doanya apa? Doanya itu ada yang wis muga-muga ilang penakmu, Mas. Hilang penak. Padahal dolimi cuma seberapa. Ada lagi yang lebih halus. Ya Allah, rezeki ini memang sempurnakan. Rezeki disempurnakan itu ndongakne ndang mati itu. Kan kalau orang rezekinya sempurna, wis entek rezeki ini mati. Berarti kedoliman enggak seberapa, tapi dongane ya Allah matekno wae wong kuwi. Ini hati-hati. Jadi kembali, saudara yang saya hormati, orang umumnya tidak ridho kecuali seluruh hak ditunaikan. Wala yurdi an yu'diya ma'alaihi. Cuman sayangnya hak orang lain dia tidak mau. Hak orang lain dia tidak mau. Orang lain tuh pengennya ngajeni, menghormati, nggih, monggo. Iya. Tapi dirinya sendiri mandang orang lain itu meremehkan. Saudara yang saya hormati, seperti itu namanya tidak adil. Seperti itu namanya tidak adil. Ya, padahal sikap kita kepada orang itu sikap orang kepada kita. Kalau pertemuan lama, kamataro turo, sebagaimana kamu memandang, seperti itu kamu dipandang. Kisahnya ada orang pengen cari popularitas, golek menara sing paling dhuwur, setelah dapat dipanjat. Begitu sampai atas, bengok-bengok, hei, kalian dari sini kelihatan kecil. Yang di bawah ngomong, kamataro turo. Kalau kamu pandang kami kecil, kami pun memandang kamu juga podo cuili. Lah itu sikap kita kepada orang lain, hakikatnya sikap orang lain kepada kita. Cuman dalam Islam, hak orang lain tunaikan, hak kita yang tidak diberikan oleh orang lain, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari poin yang kedua, setiap orang itu mesti nggak mau haknya itu dikurangi. Makanya dalam prinsip muamalah itu dibangun di atas kebahilan. Kebahilan itu tunaikan hak orang lain. Tunaikan hak orang lain. Ya. Sekarang kalau nggak ditunaikan hak orang lain, nggak akan baik. Nggak akan baik. Apalagi orang, saya tadi bahas tentang utang. Orang itu kadang kalau utang itu, wah, datang memelas. Omongan itu biasanya lantang itu, wes, kaya wong kaliran itu, Mas, nyun papunten iki. Wah, wis ketok melas itu. Begitu dikasih. Jane mampu bayar, tapi apa kata dia? Orang mau bayar, urung butuh katanya. Iya, padahal namanya utang itu butuh apa belum? Kalau seseorang sudah punya kemampuan, dan dibayar. Ini kalau pergaulan kita memperhatikan yang seperti itu, jamaah hormati, nanti akan baik. Wis tunaikan hak orang lain lah. Tunaikan hak orang lain. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, jamaah hormati, kalau seorang pengen damai, itu harus rela menggugurkan hak. Harus rela menggugurkan hak. Kalau bahasa kita ngalah, orang ngalah nggak mungkin selamanya bisa damai. Apalagi ketemu orang-orang sing angel. Ya kalau orang sulit, orang ngalah, wis waras ngalah lah. Waras ngalah. Nanti jamaah hormati akan bisa diperoleh perdamaian termasuk suami istri. Suami istri. Kayak di masa Nabi ada istri beliau yang tua sekali. Kemudian ya, kalau dipisah, si istri itu ngomong, Rasul jangan dipisah. Nanti hak saya tak kasihkan kepada Aisyah. Hak saya nafkah bermalam itu diberikan kepada Aisyah. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Nanti kalau kondisi memang sudah tidak memungkinkan,
damai seperti itu. Yo ngalah. Tapi kalau nggak ngalah, wis selamanya nggak mungkin bisa berdamai. Poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Wa min tatbiqati hadil kaidah, di antara penerapan kaidah ini, wa ma yuqasu nafsi fa ulaika humul muflihun. Ma asnallahu bi ala ahlil isar. Pujian Allah kepada orang-orang yang memiliki sifat isar dari kalangan Ansor. Wa man wafaqahum fi hada khulqil azim, dan orang-orang yang menyerupai mereka dalam akhlak yang agung. Alladzi i'tabarahu Ibnul Qayyim, yang Ibnul Qayyim ungkapkan ya di salah satu ya, i'tabar Ibnul Qayyim ahada madarijis salikin ila ubudiyati rabbil alamin. Itu beliau menjadikan kedudukan isar itu termasuk kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi itu kalau orang memiliki sifat isar. Sekarang famal isar, apa itu isar? Isar itu didussuh, kebalikan daripada suh. Apa kemarin mana suh? Suh itu bahil disertai dengan rakus. Iya, kalau yang tadi kita baca, orang suh itu menuntut hak. Mana hak saya, mana hak saya? Kewajiban dikesampingkan. Kewajiban dikesampingkan. Kalau hak itu dituntut, tapi kewajiban bahasa orang leda-lede. Itu suh. Isar kebalikan daripada suh. Fa innal mu'sira ala nafsihi, sesungguhnya mu'sir, orang yang isar kepada dirinya itu, tarikun lima huwa muhtajun ilaihi, meninggalkan sesuatu yang dia butuh. Dia tinggalkan sesuatu yang butuh. Abot memang. Ya abot. Orang kalau butuh suruh ninggalkan, berat. Ya berat. Ini sifat isar. Wasahih harisun ala ma laisa biyadi. Kalau orang yang sahih itu rakus kepada apa yang tidak di tangannya. Fa idza hasala biyadi syai'un sahha alaihi. Tapi kalau misalkan sudah dia dapat, dia baru bakhil. Jadi kalau nggak punya, itu piye ben duwe. Setelah duwe, cetil. Ya, cetil. Makanya wal buhlu samratus suh. Bakhil itu buah daripada suh. Orang kalau suh rakus, setelah rakus, nanti buahnya bakhil. Padahal pernah kita kasih contoh, orang itu kalau bakhil kepada dirinya sendiri, itu rekoso itu. Oh, wah nyambut guys regep gitu. Itu dilumpuhke jamaah mala wa adata. Dikumpulkan dihitung-hitung. Iya, nggo mangan saja, wah ngencengi usus-usus kalau bahasa orang. Digawe ngirit itu, lunga wadoh itu nggawa duit kaliran itu. Ayo madang sik, madang omah wae. Ya, padahal jajan yang nggawa duit ya ada, dan duitnya duit longgar. Ini hati-hati ini, rusak. Ya, ini berkaitan dengan kandungan dari penerapan kaidah pentingnya sifat isar. Walinahtim hadisana bihadzal mauqifi alladzi yadullu ala adamati nufusi sahabah. Kita tutup pembicaraan kita berkaitan dengan sikap yang menunjukkan tentang agungnya jiwa sahabat. Kisahnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Waqad kana min ajwadil ma'rufin, termasuk orang-orang yang dermawan yang dikenal. Kisahnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lah Qais ini marido marotan tabata'a ihwanuhu fil iyadah fasa'alanhu. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini sakit. Beliau orang yang kaya. Begitu sakit, teman-temannya itu rada ngetok. Tidak mau menjenguk. Kadang orang sakit itu dijenguk, Jamal Sormati memberikan support semangat untuk sembuh. Semangat untuk sembuh. Ini kadang orang sakit, tapi lo loro, koncone akeh, orang sing nilii. Ya, padahal Jamal Sormati, teman itu berkesan ketika susah dibandingkan dengan berkesan ketika senang. Tapi kalau misalnya waras segini lancar, ayo makan-makan. Itu nggak seberapa itu. Terus sing gelem akeh. Sing gelem akeh. Tapi kalau misalnya ya ada status alhamdulillah ala kulli hal, oh lagi kena musibah. Sing tekok jarang itu. Napa Mas? Nggak apalagi orang didik itu butuh piro rene. Ya, jarang kan. Ini kisahnya saat ketika sakit, temennya itu yang menjenguk sedikit lambat. Saat tanya,
Iya. Mereka menjawab innahum kanu yastahyuna mimma laka alai minadain. Sesungguhnya mereka itu malu karena punya utang kepada engkau. Wah, utang ini Masya Allah. Nanti kita sampaikan kesimpulan pelajaran. Punya utang, jadi mau jenguk itu malu. Apa mana emang begitu dijenguk, ora lali toh, ngomongnya tanggal 1 kae urung mbok bales, urung mbok bayar. Namanya orang punya utang ya. Kalau belum bisa bayar itu mesti pekewo. Apalagi kondisi sakit. Kalau tempat kita orang sakit, nggak bisa kerja, butuh bantuan. Mereka malu. Lalu kata Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ahzallahu malan yamna'ul ihwanu minaz ziyarah. Semoga Allah menghinakan harta yang menghalangi persaudaraan dari berkunjung. Goro-goro diutang akhirnya gelem moro, aduh. Padahal orang sakit itu butuh dihibur, butuh didoakan. Ini kisahnya Qais bin Sa'ad. Summa amar munadin yunadi. Kemudian beliau perintahkan seorang penyeru, man kana li Qais alai malun fahuwa minhu fihilin. Siapa yang punya utang kepada Qais, hari ini lunas. Wah, apa ora seneng? Jadi nyuruh Mas, nenggon koran, nenggon apa radio, ya, di televisi misal kalau zaman dulu ya. Kemudian di pos-pos ronda itu, sapa sing diutang karo lunas saiki. Sampai akhirnya apa? Fama amsa hatta kasurat itbatu babihi likasrati man adahu. Tidak sampai sore itu palang pintu rumahnya itu rusak saking banyaknya orang yang menjenguk. Berarti kan sugih banget, sing utang akeh banget ya. Itu sampai palang pintunya rusak karena banyaknya orang yang menjenguk. Perhatikan pelajaran dari hadis ini. Saudara yang saya hormati, satu, termasuk orang yang baik itu kalau diberikan kelapangan itu membantu orang. Membantu orang. Ini kalau orang yang diberikan kelapangan. Kisahnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Masya Allah, dikenal dengan ajwad al-ma'rufin. Kedermawanan yang dikenal. Dan ini kalau Allah berikan kepada kita kelapangan, itu salah satunya suka membantu orang. Suka membantu orang. Nanti bisa memborong pahala. Yang kedua, jamaah hormati, termasuk hak saudara muslim itu kalau sakit dijenguk. Walaupun adab menjenguk, satu menghibur. Jadi jangan meden-medeni, lorone apa? Mas jantung, walah alamat iki. Alamat ora suwe iki, ora suwe. Ya, bukan begitu, dihibur. Diingatkan ibadah. Ketika menjenguk itu jangan berlama-lama, kecuali yang dijenguk senang. Dulu pernah itu ada ya seorang yang terkenal dermawan baik loro. Bareng loro semua orang jenguk. Begitu jenguk setiap orang datang takok pripun Pakde. Alhamdulillah. Sijine tekok neh. Bar dijenguk mlebu IGD. Mlebu IGD. Kenapa? Kekeselan. Menjenguk itu jamaah hormati itu jangan nanti membuat yang sakit tambah parah. Makanya kalau wah jangan dijenguk dulu ya, jangan dijenguk. Tapi kalau misalkan dijenguk seneng, arep mulih, aja mulih sik nang kene sik. Ya kita di situ ndak apa-apa. Ini adab menjenguk. Jadi pelajaran dari kisah Qais ibn Sa'ad. Nah, kemudian yang ketiga, jeleknya utang. Utang itu jeleknya kadang memunculkan menahan hak orang lain karena utang. Makanya dalam Islam itu kalau nggak kepepet jangan utang. Kalau nggak kepepet jangan utang. Kalau orang membiasakan utang, sudah. Sedulu itu kelingan ada orang jualan bensin botol itu. Bensin botol itu dulu kan sebotol berapa? 6.000 atau 7.000. Itu yang diutang sak botol. Itu nanti kepayon 10 botol baru bisa nutup diutang sak botol. Karena keuntungannya sak botol itu cuman 500 atau berapa. Ya kalau misalnya 5.000 diutang sak botol. Berarti kan kepayon 10 botol baru nutup utang sak botol. Lah kadang orang yang berhutang seperti itu bergampangan. Sak botol cetil men. Loh, lah saya itu ngedoli 10 botol lagi so nutup utangi itu. Ini jangan berhutang kecuali kepepet. Karena orang yang berhutang apa? Nanti hak saudara hilang. Kita kalau punya utang itu sakit aja mau jenguk, wah ora penak saya. Lah wong ketemu dalan aja helm itu ya digawe sing kaca nireng gitu loh. Ning delok ketok sing wong jaba ora iso ndelok ngono. Jadi kalau lewat tuh ketemu sing diutangi totok ora ngerti.
Ya, omone Assalamualaikum. Salam piye ora tau ketok. Waduh. Omone dielingke tanggal 5 ndek iki ora teko piye. Ya. Janjian bayar utang tanggal 5. Jadi utang itu jamaah hormati itu mengurangi hak. Kemudian dalam Islam kalau orang diutangi, ini dalil orang yang ngutangi. Dalil orang yang ngutangi itu satu, kalau yang utang belum mampu kasih kelonggaran. Yang kedua, gugurkan sebagian. Yang ketiga, semua digugurkan. Itu dalil orang yang ngutangi, tapi jangan dipakai dalil orang yang utang. Jadi kalau orang utang jangan ngomong, kuwi kudune kasih kelonggaran, kuwi dudu dalilmu. Dalil wong utang itu amanah, ini loh. Lah sekarang kualik-walik itu dalile wong ngutangi dinggo wong utang. Wah, mbok infakne utangmu ganjarane gede. Kuwi dalile sing ngutangi gitu lho. Bukan dalile wong utang. Kalau wong utang dalile itu amanah. Amanah. Wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran dari hadis. Ya. Demikian, kemudian bahan renungan ada 4. Yang pertama, karamun nafsi wal akhlak min a'dhami alamatil falah. Kedermawanan jiwa dan akhlak itu seagung-agung tanda keberuntungan. Jadi kalau orang pengen mendapatkan keberuntungan, miliki jiwa yang baik. Jiwanya itu dermawan seperti dalam ayat. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta, dermawan. Apa yang diperintahkan dia laksanakan. Kemudian meninggalkan wattaqa, bertakwa. Bertakwa itu meninggalkan larangan. Akidahnya benar, nanti akan dimudahkan urusan. Akhlak yang baik sama kedermawanan jiwa itu tanda keberuntungan. Yang kedua, kun kasiral isti'anati billah an yukiyaka suhan nafsi faqad jubilatin nufus ala suh. Jadilah kamu itu orang yang banyak minta tolong, dijaga dari kebakhilan jiwa. Karena setiap kita itu ditabiatkan memiliki jiwa yang bakhil. Jadi minta, ya Allah, jaga diri kami dari sifat suh. Sifat suh itu nuntut hak tapi lupa kewajiban. Itu minta sama Allah supaya diberikan pertolongan, dibentengi dari sifat suh. Yang ketiga, rawit nafsaka alal karam bisidekin wa sabrin. Faman qadat amalu ila lisabir. Biasakan latih ya jiwamu untuk dermawan, untuk jujur, sabar. Untuk jujur, untuk sabar. Karena tidaklah harapan terpenuhi kecuali bagi orang yang sabar. Orang yang sabar, tadi disampaikan kebaikan-kebaikan, damai itu dengan sabar. Dengan sabar. Kayak di masa sekarang kalau bahas tentang penguasa, wah sudah. Wis, kalau pengen golek elek itu apalagi punya kecemburuan. Wah, penak tenan nih, sedih sebulan tuh gajinya sekian itu. Iya, sementara saya megap-megap. Nanti kalau nggak sabar, nanti tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Harapan itu didapat dengan kesabaran. Ya wis lah, wong kowe urip enak anu sampe ning akhirat, tanggungannya berat. Resikonya juga berat. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir, sahihun nafsi sadda ala nafsi katsiran min abwabil khair. Seorang kalau jiwanya suh, itu akan tertutupi kebanyakan dari pintu kebaikan. Kemudian pula fatahalah katsiran min asbabis syarr, akan membuka pintu-pintu kejelekan yang sangat banyak. Orang kalau ya terhindar dari sifat suh, bakhil disertai dengan rakus. Kalau orang bisa terjaga dari itu, pintu kebaikan banyak. Tapi kalau enggak, justru akan membuka pintu kejelekan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca insya Allah di pertemuan seterusnya masuk pada kaidah yang ke-44. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.